Halo C, bisa dengar? Bisa, Hani. Sebentar ya C. Siap. Halo teman-teman, jadi Ani mau nyanyi lagu The Man of Galilee. They say I am a dreamer, blind and cannot see that life consists of living only to earn money. Really, that's what I am, Lord. Won't you care for me? I only want to be like the man of Galilee. I want to be like, I want to hear like, I want to see like the man of Galilee. I want to walk like, I want to talk like, I want to be like the man of Galilee. They say I am an idolist, blind and cannot see that the principle I came to understand reality. Well, if that's what I am, Lord, won't you care for me? I only want to be like the man of Galilee. I want to be like, I want to hear like, I want to see like the man of Galilee. I want to walk like, I want to talk like, I want to be like the man of Galilee. Kasih C. Puji Tuhan. Thank you, Hani. Enak juga kalau ada lagu sebelum belajar ya. Oke, kalau begitu besok yang mau nyanyi adalah Aca ya. Oke. Mantap. Oke. Mari kita belajar. Hari ini kita mau belajar nanti 2300-nya kita akan pelajari setelah belajar ini ya, karena ini pelajaran yang lebih present truth yang harus kalian ngerti untuk ngerti posisi kita di mana ya. Itu dia. Jadi kalau kita udah selesai belajar ini, nanti kita belajar 2300 lagi. Yang penting kalian udah bisa ngerti sampai Little Horn 8 kan? Itu dia. Oke. Buku ini aja, buku ada buku apa yang Sami aja? Buku baru aja, ini judul baru lah, buku baru ambil. Oke, mantap. Oke. Judulnya pelajaran kali ini, seri ini adalah Abomination of Desolation. Jadi kita mau belajar tentang Abomination of Desolation. Disingkat AOD series, oke? Ini Body and Soul Itu judul baru ya C? Ya, judul baru, seri baru ya. Jadi antara seri-seri itulah. Kan The Church sudah selesai, Secret Society sudah, walaupun masih banyak tapi konsepnya udah Cece kasih semua ya. Terus Seri Daniel 8 ya selesai juga Kak. Mark sudah selesai. Apa? Daniel 8 masuk 2300. Belum selesai ya. Masih panjang dia. Oke. Karena kalian nanti mau Daniel 8 tuh nanti kalian belajar Mareh, Chauzon, belajar Indignation. Waduh, seru itu. Oke, sampai kalian bisa lihat chart awal sampai akhir semua itu baru selesai ya. Oke. Oke. Pokoknya kita tujuannya belajar Daniel 8 ini ingat mau cari ini kan Prince of the People of the Prince, Flood sama End of Desolation kan? Masih ingat nggak itu?
Iya, C. End Iya. of war, sorry, end of desolation lagi. Oke, mantap. C, kita udah nggak ada kuisis ya. Iya, Cece belum sempat bikin. Oh, Iya, sudahlah. oke. Iya, sebisa sempat Cece karena lagi ada banyak tugas dan kegiatan yang harus disesuaikan. Iya. Iya, benar. Oke. Oke, deh, C. Terima kasih pengertiannya. Kalau kita sempat pasti kita bikin ya. Tapi kalau belum sempat ya kalian karena udah lebih besar ya kita kasih tanggung jawab untuk review dan belajar ke kalian 100% ya. Oke. Mari kita buka ayat ini. Matius 24. Ci, saya mau tanya sekaliannya FIS aja deh, Ci. Tadinya mau tanya di terus. Yang FIS itu Hah? tiap pagi tetap akan ada ya, Ci? Yang setiap pagi itu mulai besok ya, Sally? Oh, mulai besok. Oke, Ya, Ci. mulai besok lagi karena yang kemarin kan sempat enggak ada karena mulai Iya. PS-nya kan lebih cepat. Terus yang kemarin kan Sally ke Cipete kita gathering kan, jadi enggak sempat ada. Oke? Oh, oke. Iya, Ya, Ci. jadi besok ada ya, Sally. Ya. Oh, iya. Oke. Besok berarti pagi sama malam ya, Ci? Iya, Kan pagi kita sama biasanya malam. pelajaran. Iya, Oh, iya. besok. Oke. Besok pagi aja, terus malamnya kelas youth. Jadi kelas youth hari Selasa ada. Oke? Oh, oke, Ci. Iya. Kelas Selasa youth ada ya. Jadi kalau kalian bisa kelas hari Selasa, karena memang waktunya udah nggak lama lagi, jadi aku pikir ya udahlah hari Selasa kita belajar juga aja supaya kalian lebih banyak ngerti gitu, lebih banyak tahu gitu. Karena ibaratnya bahannya itu banyak banget, tapi waktunya sedikit gitu loh. Jadi gimana kalau kita dari segi Kak Geidi kasihlah waktu untuk kalian boleh belajar dan tinggal tergantung komitmen kalian sama Tuhan kayak gimana. Ada waktu, ada istilahnya ada yang bersedia untuk menjelaskan dan kasih mengerti, sekalian punya keinginan dan kalian punya komitmen dengan Tuhan lah disesuaikan ya. Oke, mari kita baca 241 Abomination of Desolation part 1. Kita boleh minta Ronald Ronald ada angkat tangan sayang, silakan. Itu yang BS pagi mulai jam berapa, Kak? Oh, yang pagi itu mulainya jam 9:30 biasanya. Itu dia. Itu Oke, Kak. Itu belajar tentang FIS. Tapi kalau ada yang mau ikut, itu nanti biasanya Kak Geidi suruh nonton video dari part 1 dulu karena kita udah jalan. Jadi kalau nanti udah lulus, baru nanti ikut sampai part Zoom-nya gitu. Jadi kalau Ronald mau ikut, nanti nonton dulu yang sudah, nanti kerjain quizzes-nya, baru nanti istilahnya bisa ikut kelas paginya gitu. Oke, jadi silakan ya, welcome. C, itu kelas apa, C? Itu kelas untuk belajar tentang FIS, tentang hari raya Alkitab, itu dia. Oke. Sebenarnya videonya ada di YouTube ya, aku udah kasih semua, jadi kalian juga bisa belajar kalau kalian mau. Ya, itu dia. Kalau yang sama Kak Geidi, kalau misalnya kalian mau lagi ngeliat YouTube-nya di FIS bisa, nanti di situ tuh tiap video aku ada bikin quizzes-nya. Jadi kalian kalau Kak Geidi kita udah nonton part 1-nya nih, minta dong quizzes-nya, nanti aku bikinin. Dia punya quizzes untuk kalian bisa maju kedua gitu. Biasanya kayak gitu ya. Daryl lagi juga kejar FIS dia. Ya, untuk belajar juga. Oke. Kita mulai Abomination of Desolation ya. Oke. Tunggu ya, ada telepon. Halo? Ya, sorry ada telepon. Oke, kita minta Ronald baca, boleh? 24 ayat 1.
Pastikan kalau bisa Oke, tapi maaf Kak, agak ribut. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. kita bereskan semua. Oke, Matthew 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Oke. Jadi di sini kita kalau mau gambarkan kebesaran ya. Ini ada apa? Ada tempat namanya apa? Ka'bah. Apa? Temple. Lalu Yesus ada di mana? Di dalam. Oke, Sally di dalam. Yang lain setuju sama Sally? Aku nanda Enggak, di Keluar. Keluar. Di luar kan Yesusnya, betul? Iya. Yesus di luar. Artinya tempel ini adalah dua kata. Oke, coba. gereja bangunan, Cik. Oke, gereja bangunan. Rachel apa Rachel? Dua kata. Artinya tempel ini. Ian, habis itu. Siap-siap Hani. Habis itu Cece mau tanya. Kak Edi mau tanya. Kata lain temple ya Kak? Iya. Kalau di gambarnya Yesus di sini, tempel ada. Artinya tempel adalah Di chat ya? Masih reason Kak, aku belum bisa Ian. dapat. Oke, thank you. Bagaimana dengan Ian? Ian apa Ian? Arti kata lain apa tadi? Temple. Temple ini kalau gambarnya begini artinya temple adalah Temple. Aku gereja ya? Gimana? Nah, boleh. Apa aja boleh. Hani. Temple adalah sini orang-orangnya kan? Ada umat-umat Yahudi lah di sini kan? Mereka di temple kan? Ya, ini putus. Tempel ada Yerusalem, Cik. Yerusalem. Daryl. Artinya temple adalah Tempel adalah buildings. buildings. Thank you. Sally. Oh, Sally izin. Manda bisa half unavailable. Half unavailable apakah sekarang kalau Manda apa sayang? Itu gereja bangunan. Gereja bangunan. BG, apa BG? Bangunan gereja. Bangunan gereja. Bukan. Katanya B-nya udah Kak Gidi bilang lagi. Bukan gereja. Bukan gereja. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Arti Cik. gereja. Gereja itu harus Yesus ada di tengah-tengahnya kan? Di dalam, iya. Karena kehadiran Yesus saja yang maha tinggi saja yang bisa menginstitusi tempat itu namanya gereja, betul? Atau disitulah jadi namanya gereja, ya kan? Orang-orang di sekitarnya bisa dikatakan gereja, betul nggak? Betul, Cik. Jadi kalau misalnya saya nggak ada kehadiran Tuhan, saya gereja bukan? Bukan, Cik. Jadi artinya nih orang-orang dan tempat ini semuanya ini bukan gereja lagi, bukan gereja Tuhan. Betul nggak? Iya, Cik. Artinya kalau bukan gereja Tuhan, ini adalah Gereja setan. Setan. apa namanya gereja setan? Babel. Babylon. Keren. Jadi apakah kehadiran kalau Yesus sudah keluar, yang ditinggalkan sama Yesus itu adalah Babylon? Apakah Tuhan bilang keluar umatku? Betul nggak? Boleh? Bisa semua? Iya, Cik, benar. Oke.
Nah, waktu sudah di luar, ya kan? Waktu sudah di luar, Yesus ketemu murid-muridnya kan? Jadi murid-muridnya. Nah, murid-murid kasih tahu tentang apa? Apa? Bangunan tempel. Kalau kita baca Kerinduan Segala Zamannya, murid-murid nih kayak, lihat nih Tuhan Yesus indah banget. Jadi apakah pengertian murid-murid di zaman itu, gereja itu bangunan atau kehadiran Tuhan Yesus yang mana? Bangunan, karena apakah kalau Yesus ada sama-sama mereka, harusnya mereka agung-agungkan kehadiran sama-sama Tuhan Yesus, bukan bangunannya, betul nggak? Iya, C, mereka lupa. Nah, buat apa mengagung-agungkan suatu bangunan walaupun dibuat oleh arsitek terlulusan ternama sekalipun, tapi tidak ada Tuhan Yesus di tengah-tengah orang yang berkumpul di situ. Ada gunanya nggak? Tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Lebih baik di bawah pohon, nggak ada apa-apanya, nggak ada bangunannya, tapi ada kehadiran Yesus. Lebih baik di rumah bambu yang bambunya motong sendiri daripada tempat dari emas sekalipun, tapi Yesus nggak ada. Bagaimana? Apakah hal-hal yang bermakna itu bukan dimaknai dari yang kelihatan? Ingat itu anak-anak muda. Hal-hal yang bermakna di hidup kita bukan dinilai dari apa yang kelihatan, tapi apakah Yesus berkenan akan hal itu atau ada nggak di situ? Itulah yang bermakna. Bagaimana? Bisa ngerti itu? Ngerti, C. Ngerti, C. Oke, Sally, silakan Sally. Ada pertanyaan. Itu ayat 1 ya. C, Seli mau coba tanya lagi, C, mau make sure. Tadi waktu Tuhan Yesus sudah keluar dari tempel, atau Tuhan Yesus sudah di luar dari tempel, itu kan semua ada murid-murid. Nah, terus murid-muridnya itu tunjukin bangunan tempel sambil puji-puji gitu ya, C? Iya, betul. Terus mereka tadi bilang mereka lupa kalau gereja itu adalah kehadiran Tuhan Yesus gitu ya, C? Betul, karena apakah Yesus sudah nggak ada di situ? Buat apa? Walaupun bangunannya bagus apapun itu dipuji-puji, Sally. Kalau Yesus sudah nggak ke situ, Iya sudah sih. meninggalkan tempat itu, bagaimana? Iya, C, benar. Itu dia, bagaimana? Boleh, boleh? Boleh, C, thank you, C. Oke, mantap sayang. Oke, Ronald. Berarti ini ada hubungannya sama UL 315.5 ya? Betul sayang, itu dia. Itu dia, apa Oke. arti gereja. Mantap Ronald, itu dia. That's good. Ian. Aku nggak mengerti bahasa. Silakan Ian. Putus ya? Berarti, Iya, Ian, silakan. sorry Kak. Berarti gereja itu udah nggak ada Tuhan lagi dong. Berarti apapun yang mereka lakukan tuh untuk diri sendiri berarti. Untuk setan. Oh, Karena cuma ada beberapa gereja. ada 2 Kak. Ada 2 aja, Babylon atau Yerusalem kan? Itu dia. Iya. Itu dia. Ya. Jadi ini walaupun labelnya palangnya mau dari emas, tembaga, mutiara dan juga dari permata, berlian sekalipun, gereja gitu ya. Terus palangnya itu dijaga sama ribuan orang sekalipun, itu bukan gereja, betul nggak? Setuju nggak itu? Walaupun labelnya gereja, ya kan Daryl, Sally, Manda, Nigel, betul kan? Aja Sami, gimana? Ya, Kak. Nah, mantap. C. Ya.
Aja tuh yang belum ngerti yang ini lah Mice, yang bangunan tempel yang murid-murid bilang itu Mice. Iya. Jadi kan ini murid-murid kan bilang, ini bangunan tempel. Buat apa Aca ngasih tahu ke Yesus ini loh bangunan tempel. Ini sebenarnya tadi Mice udah jelaskan ke Kak Seli, tapi Aca sibuk ngomong sama Kak Sami. Jadi next time tolong perhatikan ya. Oke Mice. Oke, jadi Aca, ini murid-murid kayak Yesus sudah di luar atau di dalam? Di luar Mice. Artinya apakah ini bangunan ini istilahnya boleh dibilang ini sudah bukan tempel kan? Iya Mice. Karena yang bisa membuat tempat itu atau sesuatu itu gereja kehadirannya apa? Hanya Yesus Mice. Oke, jadi apakah murid-murid ngerti arti gereja nggak kalau Yesus dibilang, lihat nih gerejanya kita nih gitu, bangunan ngerti, gereja kita, ya ngerti nggak? Ngerti Mice. Ngerti? Gereja itu kehadiran apa, Aca? Hanya Yesus Mice. Tuhan Yesusnya di mana? Di luar atau di dalam? Di luar Mice. Terus artinya murid-murid ngerti nggak makna gereja kalau Yesusnya sudah di luar sama-sama mereka, ngasih tunjuk ke Tuhan Yesus bangunan gereja. Ada ngerti nggak arti gereja? Oh, berarti nggak Mice, karena mereka bilang bangunan tempel kan Mice gereja itu. Iya, itu dia. Ngapain ngasih tunjuk ke Tuhan Yesus bangunan tempel kalau yang membuat tempat itu jadi tempel atau enggaknya siapa? Kehadiran Tuhan Yesus Mice. Itu dia. Lucu kan? Ya, Mice. Iya, kalau udah ngerti jadi lucu kan. Aduh, kenapa sih murid-murid ngomongin bangunan kasih tunjuk yang membuat suatu tempat atau suatu gathering itu namanya gereja itu cuman Tuhan Yesus. Kok ngasih tunjuk bangunan tempelnya doang ke yang membuat tempat atau kehadiran orang-orang namanya tempel. Betul nggak? Ya. Itu dia. Oke? Bisa ngerti ya ayat 1 ya? Ngerti Mice. Oke. Lalu ayat 2 sekarang. Oke, kita minta kesediaan Daryl untuk baca. Matius 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 1. Sudah jadi apa? Gerejanya. Babylon. Mice. Ayat 2. Babylonnya apa? Is fallen. Is fallen. Benar nggak? Apakah tempat yang nggak ada kehadiran Tuhan Yesus atau kita pun kalau Tuhan Yesus nggak berdiam dalam kita, firman-Nya nggak berdiam dalam kita is fallen. Gimana? Bisa ngerti semuanya? Jadi Babylon is fallen-nya ayat berapa? 1 atau 2? 2. Mice. Jadi ada waktunya ketika itu dia jadi Babel, sudah kondisinya Babylon, ada saatnya ketika dia jatuh. Boleh? Sebenarnya kita belum lanjutin kita punya ini kan, sealing time juga kan. Nanti itu kita belajar tiap Jumat aja ya, sealing time-nya itu ya. Itu bagus juga itu untuk mencari tahu. Oke? Oke. Jadi ini Babylon is fallen. Oke? Dan ini kapan? Ini Yerusalem yang udah jadi Babylon, betul? Ini kan Yerusalem kan? Ka'bah Yerusalem kan? Tapi udah jadi Babylon karena Yesus sudah tinggalkan kan? Betul? Betul Mice. Kapan kehancuran Yerusalem? Kapan kehancuran Yerusalem? Hancuran Yerusalem 70 ada Mice. Bagaimana? Ingat itu? Yang kita belajar diundang di pesta tapi mereka nggak mau, masih ingat itu? Oh iya Oh, benar. ingat C. Nah, malah anak servant hambanya yaitu Tuhan Yesus kan?
malah disalibkan, betul nggak? Iya, Akibatnya benar. apa? Rajanya marah, bakar kotanya, betul nggak? Iya, C. Nah, itu dia. Ini 70. Oke, jadi ini supaya kalian tahu aja ya. Aduh, waktu udah nggak lama, jadi Kak Gedi nggak bisa ngasih detik isanya yang ini ya. Kalian harus ambil ekstra waktu, baca Desire of Ages sendiri dan buktikan yang Kak Gedi bilang, oke? Jangan percaya Kak Gedi, kalian harus buktikan sendiri. Karena Kak Gedi kalau walaupun belajar sama-sama orang, ambil waktu buktikan, selidiki sendiri lagi, ulang lagi. Oh benar ternyata. Oh ayatnya gini. Ah itu oke? Bisa ngerti? Ini Bisa, Yerusalem. Oke, ini Yerusalem. Dihancurkannya ini tahun 70 AD, oke? Jadi ini apa? Destruction of Jerusalem, oke? Thrown down ini. Tapi sebelumnya ada yang datang tapi tidak menghancurkan. Tahun 66 AD. Ini namanya Jenderal Cestius. 70 AD Jenderal Roma namanya Titus. Bisa ngerti? Ngerti, Mice. Jadi waktu Cestius tahun 66 AD datang dan dia mundur tanpa sebab. Oke, jadi waktu 660 AD Roma datang kan? Tapi menghancurkan atau mundur? Mundur, Mice. Mundur Romanya. Waktu Romanya mundur tanpa sebab, itulah waktunya umat Tuhan untuk keluar dari Yerusalem. Jadi, jangka waktu keluarnya umat Tuhan ada berapa tahun di sini? 4, Mice. 4 tahun. Jadi 4 tahun ini harus digunakan sebelum Titus datang untuk keluar dari Yerusalem. Bagaimana? Iya, Kak. Jadi apakah kalau tunggu throne down-nya, dibinasakannya, apakah terlambat? Lambat. Itu dia. Ya kan? Jadi jangan sampai nunggu kejatuhan literalnya, kalau sudah tahu spiritualnya hancur harus segera keluar, betul nggak? Kalau kita nggak keluar dari perkumpulan Babylon, maka itu kehancuran, kerusakan, kejatuhan spiritual Babylon akan merusak spiritual kita dan kita akan hancur bersama-sama dalam literal sekalipun. Bisa ngerti? Ngerti. Itulah kenapa kita keluar dari Babylon. Boleh? Bisa? Pertama, kita nggak mau dirusak kita punya spiritual, nggak mau dihancurkan kita punya spiritual life. Yang kedua, kita nggak mau ikut binasa dalam kehancuran literal mereka nanti. Bisa? Itu kita ngomong kenyataan aja ya. Kita ngomong kenyataan. Dan itu semua setiap pilihan. Itu pilihan orang mau percaya kata Tuhan atau mau pakai pengertiannya sendiri ya. Oke, Aca, Sami silakan. Aca, Mice. Ya, Aca, silakan. Aca belum ngerti maksudnya 4 tahun lalu ada garis ke belakang itu apa nanti, Mice? Ini apa? Berapa tahun ini? Itu 4 tahun, Mice. Berapa kurang berapa? Cestius datang tahun berapa, Aca? Cestius datang tahun 33 AD, Mice. 36 AD. 66 AD. Saya di layar ini. Gimana, Aca? Berapa, 36 sayang? AD, Mice. Oke, Titus datangnya tahun berapa? 70 AD, Mice. Oke, jadi jangka waktu di antaranya berapa tahun? 70 kurang 66 berapa? Hah? 4 tahun, Mice. Jadi perintah Tuhan kalau ngelihat Roma ada di Yerusalem, yaitu tahun berapa Roma ada di Yerusalem?
70 Mice. Cestius berarti bukan Roma ya? Cestius Roma atau bukan? Roma, Kak. Kan Mice. Tadi Mice bilang Roma, Aca. Dia jenderal Roma juga, Aca. Tapi dia waktu mau menyerang tahun 66 AD, mundur. Boleh? Oke Mice. Jadi sisa 4 tahun ini adalah waktunya umat-umat Tuhan yang lihat tanda 66 AD harus keluar dari Yerusalem. Oke Mice. Jadi apakah keselamatan dan kebinasaan kita tergantung dari kita bisa lihat tanda? Setuju nggak? 7 Mice. Artinya kalau di akhir zaman ini, Daryl, Hani, Ian, Manda, Nona, Rachel, Ronald, Sally, kalau kita gagal untuk melihat tanda-tanda akhir zaman, kira-kira binasa atau selamat kita? Binasa. Binasa. Karena orang yang gagal lihat tanda melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, gagal menerjemahkannya apa yang berdasarkan nubuatan, ya, ditranslate, nggak bisa atau tidak bisa bangun dan memilih untuk melakukan persiapan. Karena kita punya pergerakan, kita punya pilihan hidup, harus berdasarkan kita mengerti firman Tuhan, bukan karena ikut tetangga. Boleh? Aduh, tetangga saya sudah CL, saya harus CL. Nggak, bukan kayak gitu. Saya CL karena saya tahu kenapa. Boleh? Kita di sini nggak ikut rame. Orang yang ikut rame akan rindu Mesir. Boleh? Bisa semua? Jadi kalian harus, apakah kalian harus ngerti kalau mau bikin sesuatu atau ya ikut-ikutlah. Atau kalian, aduh saya mau cari ngerti, saya mau cari. Tuhan tolong kasih saya kemauan untuk untuk kerinduan besar. Berikan Tuhan. Kalian minta nggak sama Tuhan? Kalau kalian ini sadar, aduh aku cinta dunia banget Tuhan. Duh nggak tertarik belajar, males belajar. Tuhan tolong. Apa kalian minta nggak sama Tuhan? Aca pernah Mice. Ya, itu diminta terus ya sayang. Jangan cuma pernah nih. Oke Mice. Ya, oke mantap aja. Nelly. C, mau coba ulang sekalian, C. Boleh, silakan. Berarti tadi maksudnya ini kan, C, waktu pertama itu ada Jenderal Cestius yang datang mau serang Yerusalem. Itu tahun 66 AD. Nah, dan itu adalah tanda untuk mereka keluar Betul. dari Yerusalem. Terus si Jenderal Cestius ini dibilang mundur, balik lagi, nggak jadi serang. Betul. Nah, 4 tahun kemudian di 70 AD itu Jenderal Titus datang serang Yerusalem sehingga Yerusalem hancur. Gitu ya, C? Betul. Jadi jangka waktu keluarnya di mana? 4 tahun, C. Betul. Itu adalah waktu umat Tuhan harus keluar dari Yerusalem ya. Oke? Bisa ya? Ya, thank you, C. Oke. Mari kita lanjut ya. Oke, ayat 3. Kita boleh minta yang baca sekarang adalah Ian. Baca ya, Kak. Iya, sayang. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Oke. Kalian tahu kan? Semoga kalian tahu. Kalau kalian nggak tahu, homework buat kalian kalau kalian mau bikin atau enggak ya. Ini bukan bukan paksaan. Kalau kalian mau baca ceritanya ya, kehancuran Yerusalem itu baca di Great Controversy ya. Kalian baca di situ. Ini Ka'bah kan?
ini dari pertanyaannya di ayat 1, apakah kita tahu ini murid-murid ini orientasinya apakah bela mati-matian yang natural atau spiritual? Natural. Natural. Natural things kan? Iya. Tahu nggak bangunan Ka'bah ini yang Salomo bikin ini lalu diperbaiki kan? Iya. Yang diperbaiki Salomo dan semua, terus Herodes bikin ini tuh indahnya bukan main, oke? Kalau mau dibaca nih indah lah, kayak keajaiban dunia lah Ka'bah yang dibikin, oke? Yang waktu Salomo bikin itu holy place-nya dari emas. Jadi dalamnya itu semua emas. Waduh, bayangin. Duh. Orang yang paling berhikmat bikin Ka'bah, kalian udah bisa lihat kan betapa indahnya. Apalagi itu dituntun Tuhan, ya kan? Tuhan yang tuntun sih, bukan main indahnya. Jadi mereka ini natural banget dan ibaratnya nggak bisa lepas lah dari sistem keorganisasian Yahudi, boleh? Bisa? Bisa lihat ceritanya, latar belakangnya ya. Jadi ibaratnya mereka pikir kalau Tuhan, mereka kira-kira memperhatikan kata gurunya kan? Gurunya nggak pernah bohong kan? Iya. Jadi mereka ini udah memperhatikan kata gurunya yang nggak pernah bohong, dan ketika mereka sudah perhatikan, mereka terjemahkan artinya sesuai pengertian mereka sendiri, boleh? Boleh, C. Harusnya Ka'bah yang indah ini hancurnya kapan? Yang kita tahu karena sudah terjadi, kapan hancurnya? 70 AD, C. Oke. Tetapi murid-murid pikir, aduh Ka'bah indah, aduh nggak mungkin ini dihancurkan. Kita harus bisa diselamatkan dari penjajahan Roma, harus jadi bangsa yang merdeka. Nah, itu pikiran mereka. Mereka lupa kalau Yesus datang bukan mau bebaskan mereka dari penjajahan Roma, tapi mau bebaskan dari apa? Dosa. Dosa. Itu fungsi kata Yesus kan, nama Yesus kan, Matius 1:21 kan? Masih ingat nggak itu pelajarannya dulu? Iya, C. Jadi mereka pikir, mereka terjemahkan. Jadi mereka terjemahkan pakai mereka punya pikiran. Kalau sampai ini Ka'bah dihancurkan, ini udah pasti mau kiamat dunia ini. Dan mereka tahu ini habisnya dunia ini adalah second coming. Maksudnya, C, mereka karena pikir ini tuh terlalu megah, jadi bisa jadi itu second coming gitu ya, C. Jadi mereka pikir mereka ini kan umat pilihan, nggak mungkin lah dibinasakan. Artinya kalau ini dihancurkan, dibinasakan karena ini udah habis dunia, kiamat dunia. Jadi ibaratnya semua harus dibawa ke surga. Jadi ini dibersihkan dunia, Ka'bah ini juga dihancurkan gitu. Jadi ini cuma bisa terjadi di second coming atau end of the world. Boleh? Kalau end of the world itu kan Tuhan benar-benar binasakan semuanya kan ya, C? Iya, itu yang mereka pikir. Karena mereka nggak bisa pikir kalau Ka'bah ini mau dihancurkan kalau bukan di kesudahan dunia. Karena mereka pikir mereka kan umat Tuhan. Nggak mungkin dibinasakan lah. Itu dia, Sally. Umat pilihan Tuhan loh. Bangsa pilihan loh. Tapi apakah mereka melanggar? Iya, C. Apakah mereka melanggar semua covenant-nya Tuhan, Sally? Iya, C, betul. Aduh, apakah Adam dan Hawa melanggar dikeluarin atau disayang-sayang yang pertama diciptakan? Dikeluarin. C. Apalagi bangsa Israel, kalau melanggar, ya kamu tetap nggak bisa memperoleh penggenapan janjinya, yaitu dapat berkat, betul nggak? Kalau kamu misalnya langgar Sabat lain, ya kamu harus bayar. Kamu nggak bisa dapat berkat, kamu dapat kutuk gimana? Betul kan? Iya, C, benar. Itu dia. Jadi mereka terjemahkan karena mereka udah, makanya bahaya nggak kalau kita sudah namanya PCI kan?
Kita nggak mau cari mengerti apa sih artinya, tapi kita gunakan pengertian kita yang salah, nggak sesuai dengan apa yang Alkitab mau sampaikan sama kita. Itu PCI. Boleh? Jadi ini Ka'bah yang thrown down di ayat 2 diterjemahkan murid itu terjadinya kapan? Itu dia. Tapi namanya kebijaksanaan Tuhan dan semuanya, pertanyaan murid-murid yang salah ini benefit untuk kita yang hidup di akhir zaman. Betul nggak? Betul, Iya, Karena kita sekarang hidup di akhir zaman dan butuh untuk menjawab terjawabnya pertanyaan murid-murid. Karena kita perlu tahu tanda-tandanya. Kita perlu tahu sign. Betul nggak? Iya, Cek. Itu dia. Kalau nggak tahu sign, gawat. Gimana? Iya. Iya, Kak. Nah, bagaimana? Kalian udah ngerti nih? Jadi, apakah ini namanya blessing in disguise? Kesalahan murid-murid itu jadi berkat buat kita. Betul nggak? Karena kita yang hidup di akhir zaman. Itu dia. Karena memang loh, kalau kita baca kutipan, tulisan nabi-nabi, ya ini nabi-nabi punya tulisan kan, Alkitab kan? Itu lebih benefit untuk yang hidup di akhir zaman daripada zamannya mereka sendiri. Jadi apakah seluruh Alkitab penting untuk kita kalau kita mau bertahan untuk hidup di akhir zaman? Iya, Cek. Itu dia. Bagaimana? Sampai ayat 3 bisa jelas semuanya? Oke, mantap. Oke. Kita langsung mau ke titiknya, oke? Ingat, nanyanya untuk apa ini dibilang? Second coming of the world, kan? Iya. Tapi karena namanya, aduh, kalian semoga baca ya ke Destruction of Jerusalem ya, baca sendiri. Kita cuman ceritakan apa yang kita baca, oke? Jadi kalian take time lah kapan aja untuk baca sendiri. Kita cuman ceritain, oke? Jadi karena Tuhan punya belas kasihan, ya. Jadi Tuhan campur jawaban untuk menjawab pertanyaannya murid-murid, walaupun lebih aplikasi ke kita, untuk menjawab zaman kita dan zamannya dia nanti 70 AD. Boleh? Boleh, Cek. Jadi apakah 70 AD Ka'bahnya hancur? Memang. Ini memang harus 70 AD kan? Dan apakah untuk murid-murid supaya nggak binasa ini harus dikasih tanda-tanda juga? Iya, Cek. Butuh tanda. Nah, tanda-tanda yang dikasih Tuhan Yesus yang kita mau baca ini, itu kalau itu bisa berlaku untuk di zaman murid-murid, supaya terhindar dari 70 AD, dan ini pun tandanya bisa berlaku untuk di akhir zaman. Karena pertanyaannya murid-murid apa? Blessing end of the world. End of the world. Betul nggak? Apakah kita hidup di akhir zaman ini? Iya. Oke. Jadi walaupun ini yang ayat kita mau baca ini, kalau diaplikasikan di zaman murid-murid kena, tapi karena pertanyaannya murid-murid end of the world, dan Tuhan Yesus kalau menjawab pertanyaan murid-murid dan itu benefitnya untuk kita, artinya tanda yang kita mau baca ini adalah menolong kita dari kehancuran end of the world. Gimana? Iya, Kalau diperhatikan. Ini 70 AD kan? Boleh? Jadi kalau kita perhatikan ayat yang kita mau baca ini, itu akan menolong kita luput dari 70 AD akhir zaman, yaitu akhir dunia ini. Bisa? Iya, Cek. Oke, jadi penting nggak untuk lihat tanda? Rachel penting nggak? Ronald penting nggak? Penting, Kak. Ah, itu dia. Manda semua ya. Ian, Hani, bisa ya? Daryl bisa ngerti sayang? Bisa, Cek. Bisa, Cek. Oke, mantap. That's good. Ya.
Jadi sebenarnya C ini end of the world-nya ini 70 AD spiritual ya C. Ya, boleh bilang gitu, betul. Oke, bisa. Thank you C. Oke, kata apa yang sesuai judul kita? Ayo. Abomination of Abomination of desolation. Itu dia. Bisa ngerti? Abomination of desolation. Oke, bisa? Iya C. Oke, mantap. Tapi kita mau belajar yang di zamannya kita, kan? Iya C. Oke, mantap. Karena yang ditulis ini lebih berlaku di end of the world, kan? Karena pertanyaannya Iya. murid-murid spesifiknya apa? End of the Tanda-tanda world. apa? Ayat 2. Second coming. Atau end of the world, betul nggak? Iya. Itu dia. Jadi salah satu tandanya udah end of the world, teman-teman, adik-adikku semua, adalah kalau kalian lihat abomination of desolation. Boleh? Jadi kalau kalian lihat abomination of desolation dan berdiri di mana? Di Aca sayang, coba baca baik-baik Aca. Atas gunung mana Aca? Kudus nih, C. Ya, Aca tolong sebelum ngomong dibaca dulu, oke? Oke, nih, C. Oke, sorry ya, kalian nggak dengar suara Aca, tapi kita dengar. Kalau kita dengar yang salah, kita harus perbaiki, oke? Jadi jangan kaget, ini Kak Gedi ngomong dari mana? Aca diem, Aca ngomong tapi nggak buka mic ya. Oke. Jadi ini holy place, betul? iya C. Oke. Dan abomination-nya ada di holy place. Dan yang baca, biarlah ngerti arti abomination desolation. Artinya orang yang nggak ngerti abomination of desolation nggak tahu kalau ini sudah end of the world. Gawat nggak? Gawat banget sih. Apa itu abomination of desolation? Udah pasti kan Daryl nggak tahu end of the world, makanya masih cinta dunia, masih nggak mau berdedikasi untuk tinggalkan dunia karena nggak pernah diajarin apa itu abomination of desolation. Padahal Tuhan sendiri ngomong, biarlah yang baca ngerti ini. Artinya ini penting nggak kalau Tuhan bilang sendiri, tolong ngerti ini, gimana? Karena ini menentukan kita ngerti kita tinggal di mana di posisi di akhir zaman ini. Di zaman ini kita udah akhir zaman belum? Kalau udah lihat abomination of desolation ada di holy place, artinya sudah end of the world. Sudah dekat, tanda-tanda sudah mau dekat end of the world. Gimana? Bisa? Oke. Lalu, kita baca ayat berikutnya. Ayat 15. Oke, kita minta yang baca adalah, siapa yang belum baca ya? Hah? Siapa aja? Oke, 16. Kita minta yang baca Hani. Yang Indonesia atau Inggris ya? Indonesia aja nggak apa-apa. Kita lagi nggak belajar jembatan. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Oke, mantap. Jadi lihat holy place, betul? Ada apanya? AOD berdiri di situ kan? Boleh? Iya C. Yang di Judea, betul? Dan Judeanya sudah jadi apa tadi? Jadi Babylon. Artinya harus sudah keluar dari apa?
Judea. Dari Judea. Babylon. Betul? Pertama, keluar dari Babylon. Karena yang mau dibinasakan apa? Babylonnya. Babylonnya kan? Jadi kalau misalnya satu tanda supaya nggak mau dibinasakan sama Babylon, lihat AOD di Holy Place, betul nggak? Dan keluarnya Tuhan spesifik, keluar ke gunung. Boleh? Ya, Kak. Boleh, Kak. Ini CL, country living. Salah satu naturalnya ya. Ada pengertian spiritual, nanti kita mau belajar, oke? Jadi keluar dari Babylon, country living, dia bilang. Oke? Artinya kenapa orang nggak CL isanya kok nggak tergerak untuk CL? Karena nggak ngerti AOD berdiri holy place, betul nggak? Iya, Kak. Karena mereka nggak tahu dan pekabarannya di gereja malah nanti Sunday loh baru country living. Itu pekabaran Babylonnya. Apakah itu pekabaran Babylon kalian lihat sama nggak dengan pekabaran Yesus? Enggak. Enggak. Makanya kita keluar udah nggak di sana karena pekabarannya bertentangan dengan Tuhan Yesus punya firman. Tuhan Yesus kalau suruh lihat AOD country living, ya kan? Orang-orang pekabaran Babylon bilang nanti aja country living-nya gimana. Kita mau belajar ini apa artinya AOD di Holy Place. Kita mau belajar kan? Penting nggak tahu AOD, betul? Lalu mari kita baca. C. Ya. Saya mau coba ulang sih, boleh? Iya, silakan. Oh ya, C. Jadi tadi dibilang di Matius 24 ayat 16, 24 ayat 3, dibilang kalau kamu lihat abomination of desolation itu berdiri di holy place, di ayat 16 dibilang keluar dari Babylon atau Judea terus ke gunung atau country living gitu ya, Cek. Betul. Oke, bisa Cek. Thank you, Cek. Oke, mantap. Oke, lanjut. Oke, kita mau urutannya, oke? Urutannya. Ayat 1. Jadi apa? Babylon, betul? Babylon. Karena Yesus sudah apa? Keluar dari Babel, keluar dari Yerusalem. Betul, mantap. Ayat 2. Nanti Babylon is fallen, betul? Setuju? Setuju, Cek. Ayat 3. Murid-murid bilang, oh ini kalau Babylon is fallen ini nanti end of the world. Betul nggak? Makanya tanya, tanda end of the world atau second coming. Betul? Iya, Kak. Oke. Lalu dikasih tandanya. Kalian sebenarnya bisa baca ya. Ayat 4 tuh tanda-tandanya semua. Tapi kita karena mau belajar apa judulnya? Abomination of desolation. Jadi kita ambil aja tanda salah satunya AOD. Betul? AOD-nya berdiri di mana? Holy place. Ayat 16. Harus apa? Lari ke pegunungan. Lari ke gunung. Oke? Oke, sekarang kita mau lihat. Sekarang kita mau baca ayat 21. Ayat 21. Coba Sally baca. Baca Inggrisnya Sally kalau yang ini ya. Okay, Cek. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world,
to this time, no, nor ever shall be. Akan ada apa? Great Akan ada masa tribulation. Great Tribulation. Dan nggak pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Nggak pernah, betul? Iya, teacher. Iya. Dan nggak akan pernah lagi terjadi. Jadi ayat 21 mau ada apa? Great Tribulation. Oke, apa ini Great Tribulation, oke? Jadi pertanyaannya apa? Apa itu Great Tribulation? Dan pernah nggak terjadi sebelumnya Great Tribulation ini? Enggak. Nggak pernah kan? Iya. Waduh, nggak pernah ini terjadi selanjutnya. Dan akan terjadi lagi nanti? Enggak. Oke. Mari kita baca ayat ini. Sampai sini ngerti nggak semuanya? Aku mengerti, Kak. Oke, mantap Manda. Oke, kalau udah ngerti lanjut aja lagi. 12.1. Kita mau minta yang baca Rachel. Bahasa Inggrisnya ya Rachel. Okay. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was, since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Waduh. Oke. Mau ada ini Michael stand up kan? Iya. Kalau Michael stand up sudah close of probation kan? Semuanya kan? Masih ingat kan? Ingat, teacher. Tuan rumahnya udah masih duduk atau udah berdiri? Berdiri, teacher. Udah apa? Tutup pintu atau masih buka pintunya? Tutup pintu. Oke, kata lainnya tribulation apa di sini? Coba lihat. Time of trouble. Apa kata lainnya tribulation bahasa Hebrew-nya? Greek-nya. Apakah namanya akan ada great trouble? Dan apakah koneksinya kalian mau lihat di sini? Great tribulation sama dengan apa, Rachel? Time of trouble. Time of trouble, betul nggak? Iya, Dan apakah dibilang di 12.1 time of trouble ini sudah pernah terjadi waktu bangsa kapan? Betul? belum pernah. Apakah such as never was? Belum pernah terjadi, betul nggak? Such as never was since was, dan waktu ada suatu bangsa ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Such as, apakah ada such as juga? Sama kan? Aduh, sama bahasanya. Enak ini kalau belajar jembatan-jembatan ini kan? Aduh. Artinya kalau udah lihat AOD anak-anak muda akhir zaman, udah waktu lari ke gunung, sebentar lagi Daniel 12.1 di depan mata. 16, 17, 18, 19, 20. Aduh, 5 ayat lagi. Gimana? Apakah pastikan nama kita tertulis di buku kehidupan? Masih mau main-main? Masih mau bohong-bohong? Mau masih cinta-cinta dunia? Stop it. Berhenti sekarang. Apalagi kalau kalian nanti belajar tahunnya kapan. Merinding nanti. Aduh, ternyata aku buang-buang waktu ditipu setan sama semua jeratnya. Habiskan waktu nonton-nonton yang nggak berguna, game-game tidak berguna, Instagram tidak berguna.
Facebook yang tidak berguna, semua sosial media TikTok nggak berguna, habiskan waktu, dan catatan dosa saya masih belum bisa saya pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Bagaimana? Apakah kita harus sungguh-sungguh? Karena 15 sama 21 dekat loh. Bagaimana? Semuanya bisa? Apakah waktu setelah orang-orang lari ke gunung di depan 70 AD? Apakah waktu kita habis lari ke gunung di depan 12.1 menanti? Aca mau balik ke dunia lagi, sudah mau Michael stand up Aca? Apakah Aca semakin teguh mau pilih ikut Tuhan terus Aca? Pas belajarin aja. Waduh, puji Tuhan. Kak Gigi punya doa, Tuhan biarlah melalui pelajaran ini anak-anak muda bisa tahu bahwa mereka hidup di zaman yang mana murid-murid bilang tandanya end of the world apa? Dan kita hidup di zaman end of the world yang sudah dekat, anak-anak muda. Siapkan diri kita untuk siap dianiaya. Kita sangkal diri, sangkal daging, menyangkal diri. Semua yang harus Tuhan mau perintahkan kita ikut dengan sukacita. Karena kita tahu berkat menanti orang-orang yang obey, betul? Walaupun disuruh sembelih anak kita sendiri sama Tuhan dibilang gila, suruh bikin bahtera dibilang gila sama orang dunia, apakah berkatnya tidak kena air bah? Jangan peduliin kata-kata orang yang akan binasa. Kalau kita pilih tidak binasa, bagaimana? Aduh, gila kamu, sesat kamu, apa kamu, apa kamu. Nggak pernah belajar firman Tuhan. Tapi berani komentar orang yang belajar firman Tuhan, sesat gimana? Iya, Itu dia, jangan dengar orang melemahkan, jangan dengar agen-agen iblis, jangan dengar firman Tuhan, fokus firman Tuhan. Seperti Nuh, walaupun dibilang gila buat bahtera di atas gunung, Nuh cuman fokus sama perintah Tuhan. Walaupun kita dibilang gila, sesat dan lain-lain, fokus sama apa yang Tuhan perintahkan sama kita. Gimana? Boleh? Boleh, Mica. Oke. Besok kita mau lanjut lagi belajar tentang AOD-nya apa. Boleh? Jadi apakah judul kita yang kita belajar adalah satu tanda yang menunjukkan end of the world, time of trouble sudah di depan mata. Dan ternyata betul. Ayat 21-nya sudah great tribulation yang such as never was since there was a nation. Dan umat-umat Tuhan yang tercatat bukunya di buku kehidupan. Dulu kita pernah belajar kan ada 3 buku kan? Masih ingat ada 3 buku? Buku kehidupan, buku catatan dosa, buku perbuatan baik. Betul nggak? Ingat-ingat itu. Make sure di buku catatan dosa jangan ada dosa yang ketulis semua udah dibereskan, diampuni. Boleh Aca? Sami bisa ngerti itu enggak? Jadi apakah, enggak ada media lah, bikin yang salah aja. Apakah Tuhan catat dengan setia, Aca? Itu dia. Apakah bisa mengerikan kalau kita di time of trouble masih kedapatan buku kita, masih ada catatan dosa? Apakah kita adalah umat Tuhan yang akan di-delivered di time of trouble, Rachel, kalau kita namanya nggak tercatat di buku kehidupan, Rachel? Benar. Itu dia. Apakah fokus kita sekarang? Jangan buang-buang waktu. Kita mau bikin apa di singkat waktu ini? Mau bikin apa? Itu yang tolong pilihlah dengan bijaksana. Untuk kalian punya keselamatan sendiri. Karena Kak Geidi harus berjuang juga untuk keselamatan Kak Geidi untuk pilih yang benar. Bisa semuanya?
Pelajarannya akan menanti banyak. Kita akan belajar bukti-bukti tanda-tanda akhir zaman supaya kalian ngerti. Jadi sekalian kita belajar nubuatan untuk kalian lihat indahnya dan terstruktur sekali Tuhan kita loh. Ingat nggak? Yang ada 3 yang membinasakan Ka'bah, ada 3 yang bangun. Masih ingat nggak? 3 raja itu. Daryl suka kan itu, Daryl? Ya, C, masih ingat, C. Apakah Tuhan kita terstruktur semua? Tuhan kita atur semua supaya umat Tuhan waktu lihat belajar firman indah banget. Ini loh yang indah asli, itu loh dunia itu palsu semua. Kalian cepet bosen, makanya setan harus selalu update gamenya, harus buat film baru terus. Betul nggak? Ya. Harus buat gosip-gosip baru, harus ada artis-artis yang baru. Karena dosa itu membosankan dan hidup itu nggak bermakna. Walaupun ada uang 20 miliar sekalipun ya, kalau itu dasarnya dosa nggak bisa jadi berkat tapi kutuk. Tapi kalau walaupun nggak ada uang, tapi kita memang benar-benar cinta firman Tuhan, hidup itu akan bermakna. Apa yang kalian kejar? Dunia atau surga? Itu pilihan kalian. Kak Gedi ingatkan, kalian bisa pilih yang benar. Kalian punya hak pilih. Pilihlah. Tuhan akan tolong kalian. Tuhan akan kasih kuasa buat kalian. Ketika kalian pilih dan mau berdiri buat Tuhan. Pertanyaannya, kalian mau nggak ambil panggilan Tuhan dan katakan, ya Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Saya siap untuk dipersiapkan Tuhan untuk dapat berdiri di time of trouble. Bisa semuanya? Apakah mengerti pelajaran pada malam hari ini? Bisa, C. Nanti masuk. Ini bisa ya, Manda, Rachel, Daryl, Aja, semua bisa ya? Oke. Bisa, Kak. Oke, puji Tuhan. Ian semangat terus ya, ikut-ikut BS terus Ian. Ian Ya, mantap Kak. banget, ditanya, Kak ada homework, aduh Kak Gedinya lagi belum sempet bikin homework ya, sorry ya, soalnya ada banyak harus yang dibikin, kelas-kelas yang lain, apa ini, jadi inilah, jadi kakak-kakaknya yang udah dewasa, Kak Gedi bilang, adalah mereka udah besar, jadi cobalah kasih mereka kebebasan untuk pilih apa yang mau review kah, mau apa ya, gitu. Tapi nanti Kak Gedi kalau ada waktu akan kasih quizzes buat kalian pasti ya. Oke. Aca Sami ada pertanyaan? Mau screenshot ya? Abomination of Desolation ini. Ya, ini serinya, tapi hari ini kita punya seri judulnya adalah The Sign, apa ini ya, yang ayat 3-nya. Ayat 3. The Sign of the End of the World. Yeah. Oke? Rachel, dapat judulnya? The sign of the end of the world ya, Kak. Betul. Oke, Rachel? Bisa. Oke, silakan screenshot time semuanya. Oke ya, nih 1, 2, 3.